Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita berjumpa kembali di dalam kajian yang insya Allah telah hadir pemateri yang biasa mengisi di acara ini, yaitu Dr. Latif Awwaluddin. Beliau adalah salah satu pengurus harian dari DSN, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Beliau juga aktif di PP Persis. Beliau juga seorang dosen di Ekonomi Syariah STAIPI Bandung, dan beliau juga aktif di beberapa lembaga keuangan syariah sebagai DPS di sana, Dewan Pengawas Syariah ya. Insya Allah hari ini kita akan coba membahas tentang isu-isu terkini yang memang sedang marak ya, atas izin Allah. Di keadaan pandemi ini kita dihadapkan pada situasi yang memang membutuhkan kesabaran, yang insya Allah kita akan coba membahas tentang apakah meninggal dengan cara atau atas izin Allah dikarenakan terkonfirmasi COVID-19 ini termasuk syahid atau tidak. Mungkin untuk itu mangga silakan Ustadz ya, untuk bisa menyampaikan prolog dulu nih sebelum kita berdiskusi bersama para pendengar semuanya. Terima kasih Ustadz Ari. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illah wa rasul wa man yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Pendengar setia Majelis Tazkiyah kajian ayat-ayat pengunggah jiwa, alhamdulillah kita pertemuan ketiga ya Kang Arya. Ya, insyaallah di episode ketiga ini. Tema kita tentang syahid ya, mati syahid ya. Sekarang harus diakui banyak orang yang wafat ya, umat Islam yang meninggal yang terkonfirmasi akibat COVID-19 ya. Dan apakah mereka wafatnya seperti apa? Apakah termasuk wafat sebagai mati syahid atau syuhada atau tidak? Kalau kita ungkap ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan ya, itu ada dalam surah An-Nisa ayat 69 ya, yang artinya waman yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang mentaati Allah, barang siapa yang mentaati Rasulullah, faulaika maka merekalah ma'alladzina an'amallahu alaihim,
maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan anugerah kenikmatan atas mereka. Siapakah mereka itu? Minan nabiyyin, yaitu di kalangan para nabi. Yang kedua, wasaddiqin, orang-orang yang shadiq membenarkan ajaran nabi. Wasuhada, dan orang-orang yang mati syahid, mati di medan perang, ya. Wassalihin, dan bersama orang-orang soleh. Wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Sebenarnya ayat ini juga menjelaskan dari surah Al-Fatihah, ya, golongan yang Allah diberikan nikmat yaitu adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu dari para nabi. Siddiqin ini orang-orang yang membenarkan ajaran Islam, iman, apa yang oleh Nabi sampaikan dia benarkan. Dan orang-orang yang suhada, ya, orang-orang yang mati syahid di medan perang, dan orang-orang yang soleh, yang mengerjakan amal soleh. Inilah golongan yang Allah anugerahkan kenikmatan. Nah, salah satunya adalah as-suhada, orang yang mati syahid di medan perang. Nah, makanya orang yang mati syahid, ya, yang terbunuh di medan perang ini, secara syariat ada sesuatu yang dikecualikan, ya. Biasanya kalau ada yang meninggal, maka kewajiban kita kan ada 4, ya. Pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolatkan. Yang keempat, menguburkan. Tapi bagi yang mati di jalan Allah di medan perang, maka punya sesuatu yang dibedakan. Pertama, tidak boleh dimandikan, ya. Jadi berarti aturannya tidak boleh, tidak boleh dimandikan kalau wafat di medan perang. Dalam sebuah hadis, janganlah kalian memandikan mereka, ya, karena setiap luka atau darah akan mengeluarkan bau harum, ya, bau harum minyak mistik pada hari kiamat. Jadi memang orang yang mati syahid di medan perang itu tidak dimandikan, ya. Yang kedua, boleh tidak disalatkan. Jadi orang yang mati syahid di medan perang itu kalau dimandikan tidak boleh, gitu, ya. Kalau disolatkan itu 2 pilihan. Boleh disolatkan atau tidak boleh, boleh tidak disolatkan. Nah, ini juga terjadi ketika para sahabat yang meninggal di perang Uhud. Sebagian ada yang tidak disolatkan, ada sebagian yang disolatkan, seperti paman Nabi, ya, Hamzah, ya, itu oleh Rasulullah disolatkan, ya. Nah, itu mati syahid di medan perang, ya. Mereka adalah golongan yang terbaik setelah para nabi, as-sadiqin, orang-orang yang membenarkan ajaran nabi, dan orang yang mati syahid. Jelas, inilah disebut dengan mati syahid hakiki, atau mati syahid di dunia wal akhirah. Jadi orang yang mati syahid di medan perang itu oleh para ulama disebutkan dia itulah syahid hakiki yang sebenarnya. Jadi kalau ditanya syahid, ya, yang mati syahid itu apa? Ya, yang mati di medan perang, yang terbunuh fisabilillah di medan perang. Itu disebut dengan syahid hakiki. Ada juga yang memberikan gelar orang yang mati syahid di medan perang itu adalah syahid dunia dan akhirat. Di dunia jelas dia mati syahid, ya, sampai tadi tidak dimandikan, boleh tidak disolatkan. Di akhirat dia dapat pahala syahid. Jadi syahidnya dunia dan akhirat. Nah, ada syahid yang kategori kedua dan ketiga. Nah, ini yang kita akan bicarakan. Jadi ada syahid yang kategorinya itu dia syahid di dunia, ya, syahid fil akhirah, ya, tapi di dunia tidak. Dia sebut syahid akhirat, atau disebut dengan
Syahid hukmi, secara hukum dia mati syahid. Hakikatnya tidak, karena dia meninggalnya bukan di medan perang. Tetapi dia dihukumi seperti mati syahid. Ada yang mengatakan ini disebut dengan syahid akhirat. Di dunia tidak. Nah, siapakah ini? Inilah yang disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat Rasulullah itu merinci, ya. Satu riwayat 5 golongan, 5 orang, yang satu lagi 7. Ya. Saya ambil yang 7 saja. Ini riwayat dari Abu Daud, ya. Siapakah syahid akhirat itu? Apakah yang meninggal karena COVID itu syahid akhirat atau syahid hukmi? Ya. Rasulullah bersabda, as-sahadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah. Selain yang terbunuh di jalan Allah itu mati syahid, itu ada 7. Yang pertama, ya, Ustaz Ali, al-mat'un syahidun. Ini yang pertama, al-mat'un, mati karena taun, karena wabah. Kalau kita sepakat COVID-19 ini adalah sebuah taun, wabah, maka ketika meninggal maka disebut syahid. Yang kedua, wal gharq syahid, mati karena tenggelam. Kan banyak ya. Kemarin ada dari tentara kita yang di mana, di kapal selam itu ya, di laut Insya Allah, Selat Bali. Kalau mereka orang soleh, ya, husnul khotimah dan bukan dalam keadaan maksiat, ya, mereka termasuk mati karena tenggelam. Yang ketiga, mereka memperjuangkan pertahanan kita, Ustaz. Dia juga dalam misi ya, misi kebaikan juga. Selanjutnya, wasohibu zatil janbis syahid, mati karena sakit tulang rusuk. Tulang rusuk. Tulang rusuk. Jadi ada kan orang yang wafatnya itu karena tulangnya. Apakah tulangnya kena cedera atau apa? Itu termasuk syahid juga. Wal mabtun syahid, mati karena sakit perut. Aduh, ini sakit perut jangan dinyinyirkan ya. Karena kalau lagi sekarang lagi itu musim, Ustaz. Musim. Jadi wahai yang sakit perut nih. Jadi jangan khawatir kalau ada yang meninggal karena sakit perut, itu pun syahid, ya. Wasohibul harik syahid. Ya. Mati karena terbakar. Mati karena terbakar, yang korban kebakaran. Korban kebakaran, ya. Itu pun syahid. Waladhi yamutu tahtal hadbis syahid. Dan mati karena tertimpa benda keras. Gedung misalkan? Iya. Tertimpa benda keras. Misalkan, ya, kabredogunan ke mesin. Katutup ku batu. Iya. Pokoknya yang tertimpa benda keras. Wal mar'atu tamut, ya, bijum'in syahid, dan wanita yang mati karena melahirkan, itu syahid, ya. Redaksinya sebenarnya banyak beragam, ya. Dalam hadis lain juga ada yang seperti inna suhada ummati, ya, idzan laqalil, ya, Rasulullah, sesungguhnya orang yang mati syahid di jalan Allah sedikit. Berapa orang sih orang yang mati syahid di perang? Kan sedikit, ya? Sedikit. Itu sama. Tapi kata Rasulullah, ada syahid yang di jalan Allah yang selain itu, ya, yang tadi, ya, mati karena wabah, tenggelam, kena kebakaran, pokoknya yang sebutnya musibah lah. Kenapa yang 7 golongan ini sebut syuhada? Karena meninggalnya itu dalam keadaan berat. Berat gitu kan. Sakit. Kan tadi coba melahirkan, tenggelam, bayangan tenggelam, terus kena wabah, gitu ya, karena sakit perut dan tadi juga tertimpa tulang rusuk dan sebagainya. Nah, ini hadis-hadis yang sahih dan populer ini menunjukkan bahwa tadi syahid itu ada syahid dunia dan akhirat atau syahid hakiki, dan itu adalah orang-orang yang tadi punya keistimewaan, tidak dimandikan dan boleh tidak disolatkan. Yang kedua, syahid akhirat saja. Di dunia mereka tidak seperti orang yang berperang jalan Allah. Tetapi rahmat Allah, nah ini, dengan keleluasaan rahmat Allah, kasih sayang Allah,
mereka yang mati secara berat ini ya, termasuk tadi kalau COVID-19 ini adalah sebuah taun ya, dan itu yakin berat ya meninggalnya kan, mereka akan dihukumi sebagai syuhada, mati syahid di akhirat. Ada juga yang mengartikan ajrunnya, jadi mereka itu sebenarnya matinya mati biasa tapi pahalanya seperti orang yang mati di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Ya, menarik Ustadz. Tapi sebelum kita lanjut, ini saya ada data di mana per hari ini Ustadz, untuk hari ini kita hampir menyamai puncak di pandemi kemarin, tahun kemarin. Tahun kemarin itu puncaknya untuk kasus harian tuh 13.802 untuk satu hari. Dan sekarang sudah menyentuh kasus baru hari ini adalah 13.000 untuk hari ini saja 688 yang Allah takdirkan terkonfirmasi positif COVID. Dan rata-rata dalam 7 hari ini, dalam 1 minggu terakhir adalah 12.915 untuk nasional ini. Dimana yang Allah takdirkan mudah-mudahan dan insya Allah menjadi syahid dalam keadaan iman itu meninggal itu di hari ini adalah 335 Ustadz. Dan rata-rata dalam 1 minggu 287. Untuk kasus di Bandung sendiri nih Ustadz, kasus aktifnya itu bertambah hari ini 161 di mana 2037 yang Allah takdirkan masih dalam keadaan positif. Tapi kasus sembuhnya pun alhamdulillah nih Ustadz sudah mencapai hari ini bertambah 31 orang. Di sini kasus meninggal kalau dalam statistik harian itu sekitar 2-3% nih Ustadz. Nah, ini tadi disebutkan bahwa kasus yang meninggal karena COVID-19 ini sebagai syahid. Ada pertanyaan yang cukup menarik adalah syahidnya tuh kalau meninggal apakah semua orang syahid dikategorikan sebagai orang yang syahid atau tidak nih Ustaz? Nah ini yang menarik sekali ya. Jadi sebenarnya umumnya orang Islam yang mereka menjalankan syariat ya, orang yang soleh, ketika wafatnya dalam keadaan tadi ya, tragis, tenggelam, terbakar, jatuh, tertimpa reruntuhan, seorang perempuan yang melahirkan, sakit perut dan kena wabah, itu jelas divonis syuhada dengan catatan mereka ketika wafat itu dalam keadaan husnul khotimah, artinya dalam keadaan tidak bermaksiat kepada Allah. Nah makanya ada kategori yang ketiga nih, syahid dunia, tapi akhiratnya dia ini rugi nih. Syahid di dunia tetapi di akhirat tidak mendapatkan gelar syahid. Nah itu orang yang di dunia berperang, terbunuh, tetapi motifnya bukan karena Allah. Itu yang pertama. Motifnya itu karena ingin popularitas, ingin disebut pahlawan. Karena ada zaman Nabi. Yang kedua, orang yang mati syahid di jalan Allah tetapi dia melakukan gulu. Gulu itu kan sekarang korupsi ya. Gulu. Jadi ini sebut syahid dunia. Jadi di medan jihad dia meninggal ya. Di dunia dia disikapi mati syahid, tidak dimandikan dan boleh tidak disolatkan, tetapi dia gulul, mencuri ghanimah, korupsi, atau dia lari dari medan perang, terus perang lari, terus lari terbunuh juga. Orang semua husnudon, dia mati syahid, tetapi Allah yang maha tahu bahwa ini adalah orang yang lari di medan perang. Oh berarti dia rugi. Syahid ini yang bisa menilai adalah Allah ya. Iya. Karena kan sempat ada seorang sahabat tuh Ustaz yang kata Rasul dia tidak syahid karena saking sakitnya untuk menahan rasa sakit dan luka-lukanya dia bunuh diri gitu. Betul. Jadi dia ingin disebut pahlawan gitu ya. Ingin disebut pemberani. Bahkan ada 3 golongan kan. Dia berkurban sudah hebat tetapi akhirnya oleh Allah dilemparkan ke neraka. Salah satu tadi orang
berjuang di medan perang ingin disebut pahlawan, orang yang ahli Quran, tapi ujung-ujungnya ingin disebut ya disebut ahli Quran. Jadi kepiawaiannya, kepintaran itu bukan untuk karena Allah. Dan orang yang tadi yang mati baca Quran, satu lagi ada juga motifnya bukan karena Allah juga, gitu ya. Nah itu sebut syahid dunia. Jadi hanya dunia saja yang terlihat oleh manusia ya. Makanya orang yang dihukum mati syahid yang 7 golongan tadi, yang matinya tragis itu termasuk wabah, tergantung dia dalam posisi, dalam keadaan apa. Kalau dia dalam kondisi dalam keadaan pasrah dan tidak bermaksiat kepada Allah, maka itu sebagai syuhada akhirat. Makanya kita mudah-mudahan nih ya, siapapun keluarga kita, saudara kita yang wafat karena COVID-19 ini, dan mereka adalah orang-orang baik, orang soleh, dia adalah dapat syuhada. Ini berarti memang Ustadz, pada intinya apapun yang memang di dalam apa yang kita harus jalani, memang kitanya harus soleh dulu ya. Iya, jadi kita terus dalam keadaan ketaatan. Ketaatan. Kan ada orang meninggal karena perutnya rusak. Bukan karena faktor apa, tapi karena oplosan. Oh iya. Ya, apakah mati sakit? Betul. Kan perutnya rusak. Iya. Itu mah mati suul khotimah. Ya termasuk dulu ya pertanyaan, apakah yang wafat karena tenggelam, karena tsunami ya? Apakah itu ajab atau tidak? Itu tergantung orang. Kalau orang-orang soleh, orang-orang baik, ketika ada tsunami dan dia tenggelam, itulah syuhada. Tapi kalau orang yang karena tenggelam itu dalam keadaan maksiat, tentu itu sebagai suul khotimah. Tergantung kondisi. Nah, catatan terakhir begini, walaupun orang yang wafat tadi karena wabah, ya, wafat karena tenggelam, kebakaran, jatuh, walaupun itu dihukumi syuhada, pahalanya seperti syahid karena kasih sayang Allah kepada umatnya, kita tidak boleh berharap. Oh, nggak boleh. Nggak boleh karena ini syahid, saya nggak apa-apa karena COVID dia mati syahid, nggak boleh. Justru kita harus berdoa. Nabi mengajarkan doa-doa agar kita terhindar dari mara bahaya. Termasuk itu catatannya dari wabah itu ya. Dari wabah itu. Jadi walaupun ini oleh Rasulullah diberikan kabar gembira bahwa ada syahid akhirat, juga ada syahid yang tadi, tapi tetap kita tidak boleh berharap. Tetap saja kita sebaliknya harus menjaga diri supaya tidak tenggelam, tetap mawas diri supaya tidak kena reruntuhan. Kita juga mawas diri agar jangan sampai kena kebakaran. Kita pun sama harus menghindari dari wabah. Nah ini ya, kita tidak boleh mensikapi COVID ini dua. Pertama berlebihan sampai panik dan sebagainya ya, sampai stres. Jangan berlebihan ya, prokes saja gitu ya. Yang kedua jangan meremehkan. Atau tadi saya mah nggak apa-apa, yang kayak mati syahid nggak boleh. Tetap walaupun itu musyrik, tapi kita tidak boleh mengharapkan ke sana. Ini ada pertanyaan nih Ustadz. Bagaimana hukumnya untuk orang yang mati, dalam hal ini meninggal karena COVID-19, itu dari rumah sakitnya sudah dalam keadaan terbungkus dan memakai peti? Apakah langsung dimakamkan atau memang harus kita mandikan dulu nih Ustaz? Nah ini ya, ini kan proses jenazah yang COVID-19 ini kan sudah ada protokolnya, protokol kesehatannya. Pertama fatwa dari MUI dan alhamdulillah dari fatwa Dewan Nisbah pun kemarin ya sudah mengeluarkan fatwanya. Intinya karena ini keadaan darurat gitu ya, kalau memang sudah yakin ya rumah sakit sudah merekomendasikan ini sudah COVID, harus ikuti proses secara prokes, dan keluarga korban juga menerima itu gitu ya, demi kebaikan semua, menghindari madlorot, maka prosesnya pun ya sesuai dengan prokes itu. Jadi kita ikuti saja ya Ustaz? Ikuti saja ya. Dan kita pun sholat semampunya kita. Bisa tadi sholatnya itu di hadapan
di depan, samping keranda, ini ya, ya. samping Di mobil bisa, pas di kuburannya bisa, Hmm. kan gitu ya. Malah yudraku kuluhu wala yudraku, sesuai dengan kemampuan kita. Justru kita tidak boleh menerobos, melawan, ya. Karena kan madorotnya la dororo wala diro, itu kaidah yang sudah disepakati. Tidak boleh ya, menghindari bahaya dan sampai kita pun melakukan bahaya dengan bahaya lagi. Ini madorot, kita menimbulkan madorot lagi. Karena kan ada cerita-cerita yang kena COVID itu kan karena tadi yang wafatin COVID tidak disikapi prokes, akhirnya kemadorotan buat yang lain. Yang lain itu ya. Nah itu jangan khawatir, prosesnya pun itu ikuti saja sesuai dengan petunjuk-petunjuk fatwa ya. Para ulama kemarin fatwa dan sudah menyampaikan, kita ikuti, jangan khawatir. Dan kalau saudara kita tadi orang-orang soleh, orang baik, tidak melakukan kesalahan, pokoknya baik, tidak dalam kemaksiatan, insya Allah mereka sahid akhirat. Pahalanya seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Nah itulah. Nah bagi kita bagaimana? Ya kita juga kembali ke ayat tadi. Waman yuti'illah wa rasul, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul. Jadi intinya kalau kita ingin bersama para nabi, ya, bersama orang-orang yang membenarkan nabi dan para syuhada, intinya kita harus mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi sebenarnya ayat itu tuh ada asbabun nuzulnya ya, dari Aisyah menginformasikan ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya orang yang sangat mencintaimu. Saya mendahulukan ya kamu ya Rasulullah, engkau ya Rasulullah, daripada apa? Daripada keluargaku, hartaku, anak-anak, saya lebih cinta kamu. Maka saya ingin melihatmu, kata sahabat ini. Dan saya khawatir pas nanti meninggal ya di surga, saya tidak bisa melihatmu, kata Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Nah, itulah ya, turunlah ayat ini. Kualitas sahabat tadi. Jadi mencintai Rasulullah sampai melebihi mencintai istri dan anak-anak dan hartanya. Sampai dia khawatir kalau pun masuk surga tidak semakom dengan Nabi, kata Rasulullah. Rasul sebenarnya terdiam, maka turunlah wahyu ayat ini. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, jangan khawatir, mereka akan bersama orang-orang yang Allah anugerahkan kenikmatan. Siapa saja? Para nabi, shadiqin, syuhada, shalihin. Dan syuhada itu tadi ada beberapa jenis. Ada syuhada dunia dan akhirat, itulah syuhada hakiki yang mati terbunuh di jalan Allah. Yang kedua syuhada akhirat, yaitu yang korban-korban tadi, yang wabah, yang tenggelam, wanita yang melahirkan lalu meninggal, dia syuhada. Dan yang ketiga yang jelek tuh, jangan, yaitu syuhada dunia saja, yaitu orang mati di jalan Allah tetapi motifnya ada bukan karena Allah, lalu dia melakukan penyelewengan. Itu salah satunya gulu ya, korupsi barang ghanimah, karena dulu yang ghanimah itu sudah daya tarik orang berperang ya. Yang kedua orang yang keluar lari di medan perang, pas lari kena dia orang menyangka itu syahid tapi sebenarnya dia melanggar, kan nggak boleh lari di medan perang. Dia itu sebut syahid dunia. Itulah orang yang merugi. Termasuk bisa jadi orang yang COVID-19 dia itu rugi karena dalam keadaan tadi durhaka kepada Allah, dia rugi. Makanya pesan-pesan khotib Jumat kan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu penting ya. Janganlah kita meninggal dalam keadaan pasrah bersalah, bukan dalam keadaan dalam maksiat. Ya, nih Ustadz, mungkin terakhir nih, pertanyaan terakhir, di mana sekarang kan banyak dan yang memang terkonfirmasi ya Ustadz. Tadi datanya sudah jelas tadi bahwa banyak di Bandung atau kisaran banyak terkonfirmasi COVID-19 gitu ya. Yang sekarang dalam keadaan isoman, ada yang di rumah sakit, kemudian ada yang di rumah, ada yang di hotel gitu. Nah, apa sih yang harus dilakukan untuk menjalani takdir Allah ini gitu ya? Dan posisi tadi yang kata Ustadz tidak boleh mengharapkan syahid, tapi apakah ini bisa menjadi penenang hati buat atau motivasi gitu ya? Ayat ini motivasi bahwa
kalaupun Allah takdirkan meninggal, itu jadi syahid. Nah ini gimana Ustadz untuk bagi yang isoman nih? Ya, kembali kepada prinsip-prinsip ajaran Rasulullah. Dalam kitab Sahih Bukhari itu ada kitab tentang orang-orang sakit ya. Hadis yang pertama, kedua, ketiga itu menjelaskan intinya apapun yang menimpa seseorang berupa sakit itu bagian dari kafaroh. Nah, jadi sebut syahid akhirat itu karena dia dapat ganjaran. Dengan sakitnya itu dia hakikatnya kafaroh, menghapus, menebus dosa dan kesalahan, membersihkan dosa-dosanya. Nah makanya ketika orang kena, dia harus menerima dengan lapang dada, ikhlas sebagai qadarullah ya. Jangan mengeluh, jangan stres, depresi berlebihan, jangan. Kebetulan saya di Rumah Sakit Islam di Ridho Kasama di Cikarang, Bekasi ya. Sebagai Dewan Pengawas Syariah suka konsultasi dan ngobrol lah sama direkturnya, Pak Dokter, gimana pasien yang COVID. Ya, intinya begini, biasanya orang yang kena COVID dirawat mensikapinya secara stres, depresi, pokoknya lah tidak kooperatif pokoknya, maka itu untuk sembuhnya sulit, bahkan bisa sampai ke titik nadir gitu ya. Makanya harus tenang, bahkan isi dengan pikiran-pikiran positif gitu ya, dengan banyak zikir, mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Jadi siapapun nih saudara-saudara kita yang kena musibah ini ya, yang sampai disikapi dengan tadi mentalitas yang mengeluh, mengecam, tidak menerima, abai terhadap tim ahli ya. Pokoknya kalau kita kena ya kita ikuti saran ahli, saran dokter yang lebih ahli yang ya? ahli dan yang sudah sembuh, bagaimana pengalamannya yang baik-baiknya seperti apa. Usaha apapun baik lewat medis maupun dengan non medis ya, dengan cara herbal, selama itu cocok, ingat ya, setiap penyakit itu ada obatnya. Ya, Allah tidaklah menentukan penyakit itu pasti ada obatnya. Yang penting usaha, ikhtiar, sikapi dengan ikhlas, jangan sampai panik, stres, dan insya Allah sembuh. Karena pikiran ini sangat mempengaruhi ya. Jadi sekarang sudah memang faktanya seperti itu ya. Kita banyak yang kena ya musibah ini. Kita optimis, kalau orang lain bisa, kita selalu banding-bandingkan. Wah ini COVID mah sebenarnya rekayasa, buktinya Liga Eropa nggak di masker, gabru-gabru gitu ya. Padahal sebenarnya mereka itu bisa bebas karena sejak awal mereka itu lockdown. Mereka lockdown, walaupun sebulan, 2 bulan dia merasa kebebasan terganggu, tetapi dampaknya pencegahannya lebih efektif. Sementara seperti India, Malaysia, Indonesia yang tadi tidak konsisten gitu ya. Karena itu pun memang banyak pertimbangan terutama ekonomi gitu kan. Ya akhirnya seperti ini penyebarannya. Terus karena karakter masyarakat kita senang kerumunan, beda dengan orang-orang di sana di Eropa kan sangat individualis. Jadi ketika social distancing itu sudah diterapkan, physical distancing sudah diterapkan. Di kita kan kita itu masyarakat kerumunan. Jamaah kita kan senangnya kerumunan, pengajian ngariung, ngaroda ngariung, nonton bola ngariung. Sementara penyebab itu dari seperti itu. Kita harus, wah ini kebayang gitu. Makanya tetap prokes ini penting ya, jangan abai, berikan contoh gitu yang baik gitu. Ya, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah para Iwatul Iman yang ada di rumah. Di sini kita belajar bahwa ketika memang telah terkonfirmasi COVID-19, buat siapa saja yang ada di rumah, yang hari ini sedang isoman, yang hari ini sedang menjalani perawatan, semoga Allah mengangkat derajat para Iwatul Iman, kemudian menggugurkan sebagai kafaroh dari dosa-dosa, dan semoga juga Allah memberikan tempat posisi yang terbaik dan jalan terbaik untuk kesembuhannya. Dan di sini ada kabar gembira bagi yang ditinggalkan, insya Allah orang-orang yang telah mendahului kita, yang dalam keadaan memang terkonfirmasi COVID-19 ini, insya Allah dalam keadaan syahid selama pada saat itu dalam keadaan ada di jalan Allah
dalam keadaan menjalankan kesolehannya itu ya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di minggu depan kita akan membahas tentang ayat-ayat penggugah jiwa lagi yang memang kita hadir di tiap hari Kamis sore insya Allah. Dan bagi siapapun yang ingin menanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan, mangga silakan untuk menghubungi hotline kami ya, nomor yang ada di bawah ini. Dan insya Allah kita akan coba bahas dalam setiap pertemuan-pertemuan kita. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.